Kalian tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia pernah dicuri? Nah, di video ini aku mau ngebahas gimana pencurian itu terjadi sebagai salah satu sejarah tentang Piala Dunia. Jadi trofi itu dibuat tepat sebelum turnamen Piala Dunia pertama tahun 1930. Bentuknya tuh kayak Dewi Nike. Yes, kalau kalian belum tahu, jadi brand Nike itu diambil dari situ juga. 4 bulan sebelum Piala Dunia 1966 dimulai, trofi itu tuh dipajang di hall di London untuk dipamerin ke publik. Nah, selama pameran itulah trofi itu dicuri. Belajar bola bareng Intan. Hai, welcome to IPS, Ilmu Pengetahuan Sepak Bola, Road to Piala Dunia. Karena kita mau masukin musim Piala Dunia, kalian tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia pernah dicuri? Yes, jadi pialanya Piala Dunia itu pernah dicuri guys. Nggak cuma sekali lagi, tapi 2 kali. Nah, di video ini aku mau ngebahas gimana pencurian itu terjadi sebagai salah satu sejarah tentang Piala Dunia. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya ya, biar update dan tonton terus YouTube aku. Oke, jadi sebetulnya nih ya, trofi Piala Dunia yang kayak orang megang bola dunia itu tuh bukan satu-satunya yang pernah ada. Jadi yang mau aku bahas di sini adalah trofi Piala Dunia yang dulu, yang pertama. Tapi sebentar, sedikit aja ya sejarah tentang trofi Piala Dunia itu dulu. Jadi trofi itu dibuat tepat sebelum turnamen Piala Dunia pertama tahun 1930 dan didesain oleh pematung Prancis Abel Le. Trofi itu terbuat dari perak yang dilapisi emas dengan alas lapis lazuli. Jadi lapis lazuli itu kayak semi-semi batu mulia gitulah. Kos pembuatannya kalian tahu nggak sih? Hampir $50.000 pada tahun itu. Bayangin coba. Kayaknya bisa beliin cendol 1 stadion kali ya. Saking banyaknya, gila. Itu memang besar banget sih kosnya. Jadi bentuknya tuh kayak Dewi Nike di mitologi Yunani atau Dewi Kemenangan yang sambil megang polygonal cup gitu. Yes, kalau kalian belum tahu, jadi brand Nike itu diambil dari situ juga. Gak heran ya kalau nama trofi itu adalah Victory. Nah, sebelumnya nih, sebelum dicuri, ada satu waktu di mana trofi ini ada percobaan diambil secara paksa. Trofi ini tuh benar-benar survive dari Perang Dunia Kedua yang pada saat itu disimpan di kotak sepatu petinggi FIFA Italia biar nggak diambil Nazi. Coba bayangin deh, kalau Piala Dunia itu diambil, nggak akan ada lagi deh hal-hal yang menarik setelah Perang Dunia itu kan. Nah, setelah Perang Dunia II kelar, nama trofi itu diganti Jules Rimet. Nama itu diambil dari presiden ketiga FIFA yang saat itu bermarkas di Prancis. Konon katanya, Jules Rimet ini presiden terlama dalam sejarah FIFA dengan masa bakti dari tahun 1921 sampai 1954. Tapi setelah namanya dirubah, itu juga tetap aja ya, nggak cukup ngelindungin trofi itu dari orang-orang atau kelompok yang mau mengambil trofi ini. Soalnya nih, beberapa tahun kemudian dicurilah tuh trofi itu. Jadi 4 bulan sebelum Piala Dunia 1966 dimulai, trofi itu tuh dipajang di hall di London untuk dipamerin ke publik. Nah, selama pameran itulah trofi itu dicuri. Sebetulnya trofi itu tuh ada seenggaknya 2 orang lah yang jaga. Tapi tetap aja kecolongan nih guys. Trofi itu tuh lebih dari sekedar sebongkah maksudnya. Lebih dari sebongkah emas perak yang di tempat gitu. Ini tuh kan menjadi sebuah simbol ya yang besar banget untuk budaya sepak bola dunia. Nah, gak lama kemudian, Ketua FA, Football Association Inggris, Joe Mears kedatangan paket nih yang isinya alas trofi Jules Rimet dan notes yang isinya minta tebusan 15.000 pound sterling. Dia juga ngancem kalau bakal lelehin trofi itu kalau tebusannya nggak dipenuhin. Ya kayak yang sering kita lihat di film-film deh. Akhirnya Mears langsung nelpon polisi deh tuh. Terus pihak polisi bikin jebakan.
plus bawa koper yang isinya koran lapis lembaran uang 5 pound buat nangkep si pencuri ini. Nah, di hari transaksinya itu, polisi berhasil nangkep orang yang ngirim paket lagi. Namanya Jackson. Jadi dia itu salah satu komplotan si pencuri ini. Dia mantan tentara guys ternyata. Tapi, anehnya pas diinterogasi polisi, si Jackson itu tuh malah nggak tahu katanya trofi itu ada di mana. Oke lah, kita skip ya di situ. Abis itu nih seminggu kemudian, trofi itu tuh ditemuin di semak-semak taman di sebuah rumah 3 tingkat di London Selatan dalam keadaan dibungkus koran. Nah ini nih lucunya, bukan polisi loh yang nemuin, tapi anjing. Yes, anjing. Namanya Pickles dan pemiliknya namanya David Corbett. Mereka lagi jalan-jalan aja gitu, si Pickles nemuin trofi itu. Aneh ya, anjing loh yang nemuin. Sampai sekarang tuh gak ada yang tahu deh kenapa trofi itu dibuang ke semak-semak. Tapi nih kemungkinan ya, karena mungkin mereka dapat tekanan yang besar kali ya dari seluruh dunia. Nah setelah penemuan itu, Corbett dan Pickles jadi terkenal deh. 4 tahun kemudian, Piala Jules Rimet ini disimpan di Brazil sebagai kesepakatan yang dibuat sebelumnya. Bahwa negara pertama yang menjuarai Piala Dunia 3 kali berhak untuk nyimpen trofi itu selamanya. Dari situ tuh, makanya muncul deh trofi Piala Dunia yang baru yang sampai kayak sekarang ini nih. Pasti jadi pertanyaan sekarang adalah, terus yang kedua kali dicuri trofi yang mana? Nah, yang dicuri lagi tuh tetep trofi yang Jules Rimet ini. Gila, seksi banget nih trofi. Sampai banyak banget yang pengen pada nyuri kan? Kan tadi trofinya tuh di Brazil kan ya. Udah disimpan tuh di markas asosiasi sepak bola mereka. Disimpanlah bertahun-tahun. Nah, sewaktu-waktu Adrian Tabel, pejabat PSSI-nya Brazil, ngomentarin tuh tentang pencurian trofi di Inggris pada saat itu. Dia bilang gini, kejadian itu tidak akan terjadi di Brazil. Bahkan para pencuri asal Brazil juga senang sepak bola. Jadi ya nggak mungkin lah ngelakuin hal tersebut. Emang ya dasar kalau orang sesumbar ada aja kejadiannya. Sesumbar omongan itu tuh jadi bumerang. Jadi gini, di tahun 1983, tahun ke-13 Brazil menyimpan trofi ini. Bentar, tahun ke-13. Serem juga ya, bisa pas gitu di tahun ke-13 yang katanya orang-orang tuh angka sial. Jadi ada 2 versi cerita nih guys yang beredar. Yang pertama, ada cerita tentang sekelompok pencuri amatir yang mungkin lagi pada nongkrong-nongkrong nih sambil minum-minum. Itu nama minumannya lucu deh, namanya Cha-Cha-Cha. Jadi ini tuh kan kayak semacam minuman alkohol dari fermentasi aren. Ada yang iseng nih di antara mereka bertiga kali ya, kayak mau ngajakin ke puncak aja gitu loh, kayak tiba-tiba ide aja untuk ngebobol dan mencuri trofi itu. Jadi mereka semua tuh membobol di pertengahan malam antara 19 dan 20 Desember 1983. Nah jadi pada saat itu sebenarnya tuh ada 2 trofi. Satu replika dan satu lagi yang asli. Kayaknya di antara mereka ada yang tahu ya yang asli. Tapi kalau aku rasa sih mungkin kayak cap-cip-cup aja ya. Dan dilebur nih katanya. Pada saat itu ada 2 orang yang ditangkap. 2 orang itu OB-nya CBF atau Federasi Sepak Bola Brazil. Tapi akhirnya dilepas. Dan 1 orang lagi ditembak mati dengan nama Antonio Carlos Arana. Nah kalau versi yang kedua, ini mungkin versi yang sangat sering dibicarakan ya. Kayak di film-film Heist nih, ada si mastermind-nya. Jadi namanya itu Sergio Pereira Aires, aka Sergio Peralta. Dia tuh ngaku seorang banker dan agent dari klub Atletico Mineiro. Yang dimana klub tersebut katanya nyangkal sebenarnya bahwa dia itu karyawan atau agen mereka. Dia merekrut seorang mantan polisi bernama Francisco Rivera, aka Kiko Barbudo. Dan Jose Luis Ferreira, aka Luis Bigoji, seorang dekorator tuh mereka. Terus akhirnya mereka bertiga masuk ke gedung dan melumpuhkan penjaganya. Setelah itu, langsung ngambil si trofi dan dibawa nih ke Juan Carlos Hernandez. Jadi dia itu seorang penadah emas dari Argentina untuk dileburkan dan dijadikan emas batangan. Mereka semua tuh akhirnya ditangkap. Tapi saat mau dijatuhi hukuman,
emang dasar banyak kali ya ide dan akalnya mereka melarikan diri. Seperti kayak kena kutukan gitu ya. Saat mereka pelarian tuh ada aja mereka yang terkena musibah. Contohnya nih, kayak Chico Barbudo. Ditembak mati dia sama 5 orang di sebuah bar. Terus orang pembobol berangkas yang sempat dihubungin oleh otak pelaku pencurian dan dia menolak karena patriotisme, tabrakan saat mau memberikan kesaksian. Ini kebetulan atau ada sesuatu di baliknya ya? Nggak tahu deh, kalau menurut kalian gimana silahkan komentar. Nah, jadi si Juan Carlos Hernandez ini, si penadah pembeli rumah mewah di daerah elit Brazil, dia tuh melarikan diri ke Perancis. Nah, di sana dia tertangkap. Permasalahannya narkoba. Dia 2 kali ditangkap di Sao Paulo dan di Perancis. Tapi dia tidak pernah menerima hukuman atas pencurian piala tersebut. Dan si otak pencurian Sergio ini menerima hukuman serta bebas di tahun 1998 dan meninggal di tahun 2003 karena sakit jantung. Tapi tahu gak sih, sampai sekarang tuh gak ada yang tahu loh trofi Jules Rimet itu ada di mana. Kepala penyidikan saat itu sih bilang nih, katanya kalau dilebur jadi emas nggak mungkin, karena itu tuh bukan emas murni. Dan kalau dijual sebagaimana adanya tuh akan lebih mahal. Tapi sampai sekarang nggak ada. Ya nggak tahu deh, mungkin aja udah dilebur jadi emas batangan atau mungkin ada di salah satu rumah kolektor tua. Nggak ada yang tahu. Kalau kalian tahu nggak? Kalau kalian tahu, coba silakan komen di bawah. Oke guys, segitu dulu tentang pencurian trofi Piala Dunia. Sampai ketemu lagi di IPS selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen, like, sama share sebanyak-banyak ya ke teman-teman kalian. Thank you for watching. Belajar bola bareng Intan.